bagi yang mengikuti mata kuliah K3 mungkin ada lambang ya, lambang K3 ini harus kita pahami apa artinya. Ya, sudah dijelaskan belum ini, Andre? Izin Bu, dari yang Ibu share belum nampak Bu, masih file aja Bu. Belum share ya, belum tershare ya. Oke. Padahal udah saya share, saya stop share-nya dulu, saya share balik ya. Ya Bu. Ini sudah kelihatan Maknanya belum Bu. Udah kelihatan Bu. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi nanti ini kita ulang sedikit. Sudah kelihatan ya, Andre ya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Jadi ini kita ulang sedikit mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya. Ini mungkin sudah dijelaskan dengan dosen sebelumnya, tapi ada baiknya kita berikan sedikit ya mengenai ini. Ini adalah lambang dari keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah dijelaskan belum ini? Lambang ini? Andre? Belum Bu. Lambang. Belum kita. Kalau belum, kita harus memahami apa arti dari inilah lambang K3. Kalau dilihat di perusahaan-perusahaan nanti waktu kalian di pabrik ya, atau kerja praktek atau sudah kerja nanti, ini adalah lambang dari K3. Dia berbentuk palang berwarna hijau dengan roda bergerigi, 11 dengan warna dasarnya putih. Inilah dia lambang K3. Ini semua ada maknanya, ada artinya ya. Untuk tanda palang, ini artinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja itu selalu disingkat dengan PAK ya. Jadi ada penyakit akibat kerja, memang pada saat kerja mungkin nggak kelihatan, tetapi setelah dia selesai dari pekerjaannya, di rumah atau sudah pensiun, itu ada penyakit akibat kerja. Misalnya selalu di tempat yang bising misalnya ya, dia akan menimbulkan masalah di pendengaran, atau dia sering bekerja dengan getaran, maka lambat laun akan mempengaruhi fisiknya. Gitu ya. Kemudian arti dari roda gigi, ini artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Inilah dia. Ya, warna putih dasarnya ini artinya bersih dan suci. Ya. Kemudian warna hijau, ya ini kan gerigi dan palang ini kan warna hijau, artinya selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian ada 11 gigi ya, gerigi ini ada 11. Gerigi roda itu artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi tentang keselamatan kerja ini pertama kali keluar undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tetapi sekarang sudah diperbarui ya, sudah dilanjutkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2019 sampai 2020, itu juga tentang K3 ada di sana ya. Jadi filosofinya untuk K3 ini adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itulah filosofi dari diciptakannya undang-undang kerja ini ya, undang-undang keselamatan kerja. Kemudian untuk keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan penyemaran lingkungan. Nanti bagian saya itu kebakaran. Izin Bu, mic-nya masih mati Bu. Tadi Ibu tiba-tiba. Ini tadi saya terkeluar ya? Iya Bu. Sampai mana tadi terkeluarnya? Ini udah ya, filosofi tadi sampai masuk? Masuk Bu. Mungkin di share lagi Bu. Tadi terkeluar. Oke.
Kenapa ya begini ya, apa namanya line-nya sekarang? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi inilah filosofi dari K3 itu ya. Supaya manusia ini khususnya pekerja itu dijamin ya, dijamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaninya maupun rohaninya. Makanya terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Kemudian untuk keilmuannya semua ilmu dan penerapannya itu ya, jadi ilmu tentang K3, penerapan K3 itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit kerja, ya kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Itulah dia kenapa ada Undang-Undang K3. Kemudian apa dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja ini? Yang pertama kali keluar adalah yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada Kemenaker, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kemudian ada surat edaran dari Dirjen Binawas nomor 5 tahun 1997 tentang alat pelindung diri. Makanya semua pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD ya. Makanya kalau ada di waktu kalian nanti KP misalnya tidak ada alat pelindung diri, jangan dilakukan pekerjaan tersebut. Harus ada APD. Kalau tidak ada APD, jika kita terjadi sesuatu masalah atau kecelakaan, kita tidak akan ditanggung nilai sosialnya, ya penggantian sosial, karena kesalahan diri kita sendiri tidak menggunakan APD. Jadi setiap kalian kerja, setiap masuk ke ruangan kerja atau di lapangan, pakailah APD ya, supaya kalau terjadi apa-apa kita tidak minta terjadi apa-apa, tapi mana tahu terjadi apa-apa, kita nggak bisa klaim kalau kita tidak menggunakan APD. Kemudian ada Kepres, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 52 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi ini semua adalah untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan ya, dan juga menjamin kesehatan jasmani dan rohani daripada pekerja. Tujuan umumnya dilakukannya ada K3 ini ya. Sebentar ya, saya buka. Ini ya, sebentar ya. Selanjutnya untuk slide kedua, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide keempat, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kelima, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ke-6, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide ke-7, 3, 2, 1. Ya, kita lanjutkan ya. Masih dengar ya? Andre, masih ya? Sorry, ini kurang apa? Tujuan umum itu adalah memahami aspek K3 itu untuk kegiatan laboratorium, karena kita kan khusus di sini karena
mahasiswa ya, kita perlu memahami aspek K3 untuk kegiatan laboratorium, apalagi kalian masih banyak ya akan menjalani laboratorium. Kemudian meningkatkan kemampuan dan kompetensi para peserta sekarang ini dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di laboratorium. Dan juga mampu menerapkan program K3 terapan di laboratorium. Sebentar saya live dulu. Oke. Kemudian tujuan umum ya. Sekarang tujuan khususnya mengetahui dasar K3 laboratorium, mengetahui pengelolaan K3 dan pengendalian risiko K3 terapan di laboratorium, dan memahami kesehatan lingkungan kerja. Kemudian latar belakang dari K3 laboratorium, jadi kita ini mengenai K3 laboratorium ya. Semua pihak yang terlibat dalam setiap usaha atau pekerjaan ya dapat memahami dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja ya K3. Jadi pertama keselamatan dulu ya, baru kesehatan kerja di tempat kerja dengan tujuan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian penerapan K3 di laboratorium itu berkaitan dengan jenis bahan kimia. Kan kita di laboratorium kan banyak jenis bahan kimia. Jadi penerapan K3 untuk di laboratorium itu pastilah berkaitan dengan bahan kimia, dengan peralatan dan fasilitas penunjang K3, penanganan bahan kimia, kondisi lingkungan kerja, perilaku pekerja. Jadi untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi bahkan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ya, ini penting ya kita pahami. Kemudian apa manfaat dari K3 di laboratorium? Jadi ini penting ya, keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium ini adalah untuk upaya menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium. Ya, pekerja laboratorium ya karena mahasiswa melakukan laboratorium itu juga harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja mahasiswa yang bekerja di laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium ini sangat penting untuk dipahami. Mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Kita ada 7 laboratorium. Jadi sebelum masuk laboratorium harusnya dari awal ya, lab pertama. Ini kalian udah berapa lab yang dilewati? Saya masih kenal Andrew, jadi saya tanya Andrew aja. Udah berapa laboratorium yang dilewati? Selama pandemi nggak pernah masuk laboratorium ya. Jadi nanti Andrew. Iya Bu. Kalian belum pernah masuk laboratorium ya? Untuk beberapa udah Bu. Oh, sudah ada yang offline. Apa laboratorium apa? PIK Bu. Oh, PIK. Iya Bu. Yang lain kemarin sudah dilakukan. Waktu Sudah. pandemi kalian lewat apa aja laboratorium pada waktu pandemi yang tidak memasuki lab? OTK sama mikro Bu. Oh, waktu awal kinetik Mekanika fluida Bu. Ini ya itu OTK ya. Kalau OTK tuh tidak banyak berhubungan dengan bahan kimia, tetapi dengan peralatan-peralatan ya. Tetapi kalau di PIK kita berhubungan dengan bahan kimia dan proses. Kemudian waktu kimia analisa banyak ya menggunakan bahan kimia kan. Kalian waktu kimia analisa masuk lab? Kami masih masuk Bu. Masih ya, waktu itu masih masuk lab. Jadi ini adalah bukan bekal kalian untuk masuk lab karena kalian sudah selesai labnya ya. Karena sudah selesai lab PIK itu adalah lab terakhir, hanya tinggal penelitian. Jadi ini bekal kalian untuk resiko daripada penyakit akibat kerja, akibat adanya bahan kimia dan lain-lain. Ini adalah bekal kalian untuk memasuki dunia kerja ya. Karena kalau seharusnya
pengenalan K3 ini harusnya di awal ya, sebelum kalian masuk laboratorium ya. Jadi seharusnya sebelum masuk lab pertama lab kimia dasar ya, fisika. Iya, Bu. Itu harusnya sudah mendapatkan pengarahan tentang K3 gitu ya. Nanti kita usulkan masuk. Atau waktu kalian mau masuk ke teknik kimia, ada nggak diperkenalkan tentang K3? Kalau di SMA saya kurang, Bu. Belum ya. Jadi seharusnya waktu kalian sudah diterima di teknik kimia, nanti kita usulkan harus memperkenalkan dulu ya K3 ini baru masuk lab gitu ya. Nanti kita usulkan ke departemen untuk anak-anak berikutnya. Kalau kalian sudah selesai, jika sudah selesai lab PIK itu berarti habis labnya, hanya tinggal penelitian. Itu kan tugas akhir ya, yang terdiri dari penelitian dan tugas rancangan pabrik dan KP. Jadi kita harus tahu apa itu resiko ya. Resiko itu adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Itulah namanya resiko. Jadi resiko itu bisa sekarang terjadinya, bisa kejadiannya nanti ya akan datang. Jadi resiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, resiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, itu namanya resiko. Atau definisi lain untuk analisis investasi, kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang kita harapkan, itu pun resiko namanya ya. Kalau di kewirausahaan itu ada risk, kita harus mengambil resiko, ya, take risk. Jadi kita harus kalau di dalam kewirausahaan itu harus jadi sebagai seorang wirausaha harus bisa mengambil resiko, gitu ya. Itu resiko. Kemudian ada manajemen resiko, ya. Jadi resiko itu ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan sulit dihindari. Makanya paling kita bisa meminimalkan resiko, ya. Resiko bisa secara alam, ya, bisa karena alat dan lain-lain. Ya, jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Misalnya juga di dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Ya, karena itu risiko penting untuk dikelola. Jadi kenapa ada risk management khusus ya? Risk management ini atau manajemen risiko ini ada program studinya, ya. Baik S1, S2 sampai S3 ada program studi khusus menangani tentang manajemen risiko. Apa tujuan manajemen risiko ini atau risk management ini? Bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Jadi kita minimalkan risiko sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal, gitu ya. Cara manajemen risiko, pertama kita harus mengidentifikasi risiko. Jadi kita kenali dulu sumber risiko. Misalnya risiko terkena bahan kimia, ya. Jadi kita harus mengenali dulu sumber risikonya apa. Misalnya satu bahan yang kalau dicampur dengan air akan menimbulkan panas, seperti itu ya. Jadi kita harus mencampurkannya air dulu atau bahannya dulu yang kalian pelajari di waktu sewaktu lab kimia analisa. Kan ada pencampuran ya, mencampurkan suatu bahan. Tapi kalau dia dicampurkan dengan air, dia akan menimbulkan panas. Nah, bagaimana cara mencampurkannya, gitu ya? Itu juga harus kita kenali. Ya. Kemudian evaluasi dan pengukuran risiko. Kita juga harus memahami karakteristik risiko. Kemudian kita harus kelola risiko tersebut. Ya. Resiko-resiko bisa dikelola dengan cara pertama menghindari, kemudian bisa menahannya atau diversifikasi. Maksudnya kita bisa mendiversifikasi berarti menyebar eksposurnya. Jadi kita bisa bukan memindahkan ya, membagi ya resiko itu, atau bisa ditransfer atau dialihkan. Ya. Jadi ada transfer resiko dan ada juga kendali resiko dikendalikan. Jadi inilah penyebab kecelakaan di laboratorium. Ini perlu kita kenali. Ini bekal kalian lah nanti masuk ke dunia kerja ya di
pabrik misalnya atau di laboratorium. Nah, ini penting ya. Apa saja penyebab kecelakaan di laboratorium? Jadi terjadinya kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal ya. Tetapi analisis terjadinya kecelakaan kerja itu menunjukkan bahwa hal-hal berikut ini ya. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Misalnya, mahasiswa kurang mengetahui ya proses pencampuran antara atau proses pengenceran gitu ya. Jadi pada saat pengenceran misalnya asam sulfat pekat gitu. Mereka mengencerkan saja tiba-tiba menyampurkan air ke dalam asam sulfat pekat gitu. Sehingga akan menimbulkan kadang gelegak-gelegak gitu. Bisa juga kalau terlalu kencang menambahkan airnya bisa timbul asap. Nah, itu harus dilakukan di ruang asam gitu ya, kamar asam. Jadi selama ini nggak tahu, maka dilakukan aja di ruang lab. Nah, itu akan menimbulkan gas beracun sehingga akan terhirup oleh orang yang di sekitar tempat pengenceran tersebut. Makanya kita harus mengidentifikasi nih sifat-sifat dari bahan kimia tersebut. Kita harus paham sehingga kita bisa melakukan yang benar, prosedur yang benar dengan menggunakan peralatan yang benar. Kemudian yang kedua, kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Mungkin pada saat melakukan kegiatan laboratorium tidak ada asisten atau tidak ada teknisi ya yang mengawasi. Jadi mahasiswa hanya diambil saja dari ruang bahan, kemudian dia mencampur-campurkan saja di lab ya, di tengah-tengah kawan-kawan yang ramai-ramai. Padahal kalau untuk pengenceran, untuk pencampuran bahan yang reaktif ya harus di dalam ruang asam. Kurangnya bimbingan ya terhadap siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Kemudian juga bisa jadi kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan laboratorium. Jadi pada saat kita mencampur atau pada saat kita mengencerkan bahan-bahan yang reaktif, bahan-bahan yang pekat, itu kita harusnya menggunakan alat pelindung diri berupa masker gitu ya, masker. Itu pun maskernya bukan seperti masker yang kesehatan, memang ada masker untuk laboratorium pada waktu kita mencampurkan produk-produk tersebut atau pengenceran bahan-bahan yang pekat. Kemudian kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Kemudian tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Dan juga banyak ininya dari siswa atau mahasiswa ya tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan karena menganggap ini sepele gitu ya, sehingga terjadilah kecelakaan akibat tidak mengetahui bahwasanya itu bahan yang berbahaya, bahan yang bisa menimbulkan kebakaran, bahan yang bisa menimbulkan uap panas gitu ya. Tidak tahu, jadi tiba-tiba terjadi, maka terjadilah kecelakaan akibat kerja di kegiatan di laboratorium. Kemudian kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, PAK, ataupun kefatalan, kematian itu dapat terjadi. Nah, inilah namanya termasuk insiden keadaan darurat. Itulah kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja ini adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian. Ada lagi istilahnya near miss ya, hampir celaka. Jadi kalau kecelakaan kerja itu sudah kena cedera ya, tapi kalau near miss itu hampir celaka. Jadi insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan, kematian. Jadi hampir ya. Jadi tadinya dia hampir terjatuh, hampir terpleset, tetapi tidak menimbulkan kecelakaan atau cedera. Itu namanya near miss. Ya. Hampir saja, hampir celaka nih ya. Seperti ini mungkin dia hampir terpleset atau hampir tergilas dan lain-lain, tapi tidak terjadi. Tetapi kalau kecelakaan ini orang yang naik tangga sudah terjatuh, itu namanya kecelakaan kerja. Kemudian ini adalah piramida kecelakaan kerja ya. Jadi setiap terjadinya satu kecelakaan fatal atau kematian
ini sebelumnya ada 10 kali terjadi kecelakaan di sini ya. Misalnya ada lubang ya, ada lubang, orang terpleset ya, jatuh. Kemudian tidak dibetulkan. Lalu lubangnya makin besar, orangnya tidak apa-apa, cuma kecelakaan kerja, ada yang patah kaki, 10 kali kecelakaan, kemudian terjadilah satu kecelakaan fatal. Itu menimbulkan kematian. Dari awalnya itu dari near miss dulu ya. Ada 600 kali ya di dalam kecelakaan itu, ya hampir celaka pertama dia hampir celaka. Nggak ada yang luka dan tidak ada yang cedera. Kemudian di dalamnya ini ada 30 kali terdapat insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Lalu ada 10 kecelakaan, barulah terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian. Jadi kalau udah ada near miss harusnya jadi perhatian, ya harusnya jadi perhatian di situ. Misalnya di tempat itu ada air selalu, gitu ya, ada air menimbulkan orang terpeleset, gitu ya. 600 kali orang terpeleset di situ. Kemudian ada 30 kali terjadi kerusakan alat. Mungkin dia membawa alat atau dia terjatuh. Inilah dia namanya piramid kecelakaan kerja. Jadi kalau di tempat kalian kerja nanti ya sudah ada beberapa kali di situ ada near miss, harus jadi perhatian dan harus dilaporkan kepada pimpinan kita. Bahwasanya di situ selalu terjadi hampir kecelakaan, sehingga jangan sempat terjadi kecelakaan gitu. Kemudian apa penyebab kecelakaan kerja? Ini penyebab dasar ya, itu adalah kurangnya peraturan atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Itulah penyebab dasarnya. Ya, tadinya di situ baik-baik saja, tetapi karena kurang patuh ya, maka terjadilah kecelakaan. Kemudian penyebab tidak langsung ya itu adalah faktor pekerjaan atau juga faktor pribadi. Ya, ada di situ misalnya tanda ya kita harus menunduk. Kalau dia konsen, dia harus menunduk. Tetapi karena dia ada faktor pribadi, dia ada masalah gitu ya, maka setiap lewat di situ dia terantuk gitu, kepalanya kena, yang padahalnya harus menunduk, ada tanda ya, ada tanda dia harus menunduk sedikit atau harus ke bawah ya. Tetapi karena dia ada masalah pribadi, sehingga dia lewat aja, sehingga dia selalu terantuk di situ. Kemudian penyebab langsung ya, ini tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman, ini adalah penyebab langsung. Kemudian kecelakaan kerja, ini adalah kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi dari alat dan dari bahan dan lain-lain. Kerugiannya ya ini semua penyebab dasar ini ada, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung ada kecelakaan kerja. Ini pastilah kerugiannya kepada manusia ya, bisa cedera, bisa keracunan, bisa cacat, bisa kematian dan penyakit akibat kerja. Juga kerugian terhadap mesin atau alat, ada kerusakan mesin atau kerusakan alatnya. Juga kepada material atau bahan bisa tercemar, bisa rusak, ada produk gagal. Kemudian juga kalau terjadinya kerugian ini, maka juga ada terjadi kerugian pada lingkungan. Bisa jadi lingkungannya tercemar, misalnya ada faktor pekerjaan ya, tumpah misalnya bahan-bahan kimia karena adanya kecelakaan, sehingga akan mencemari lingkungan dan bisa merusak lingkungan. Bisa juga adanya bencana alam. Sebentar ya. Kemudian kerugian kecelakaan kerja ini seperti teori gunung es tentang kecelakaan kerja. Jadi kalau orang kena PHK atau penyakit akibat kerja, mungkin biaya langsungnya adalah biaya pengobatan dan perawatan, biaya kompensasi asuransi. Tapi ada biaya tidak langsung, ya. Ada karena kerusakan alat dan mesin, kerusakan produksi ini akibat
kecelakaan itu banyak ya yang pengikutnya, sehingga ada biaya kerusakan aset yang tidak diasuransikan, kemudian ada biaya-biaya lain, itu banyak biaya langsung dan biaya tidak langsungnya kalau ada terjadi kecelakaan kerja. Apa upaya pencegahan kecelakaan kerja ini? Upaya kita atau upaya dari perusahaan itu adalah mengidentifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Bisa pemantauan kondisi tidak aman atau pemantauan tindakan tidak aman. Lalu pembinaan dan pengawasan. Jadi ini penting ya, supaya tidak terjadi kecelakaan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap pekerja. Ya, misalnya adanya pelatihan dan pendidikan, adanya konseling dan konsultasi, adanya pengembangan sumber daya. Ini perlu untuk mencegah kecelakaan kerja. Dan juga sistem manajemennya perlu juga dibenahi ya, sehingga prosedur dan aturannya ada, penyediaan sarana dan prasarananya ada, penghargaan dan sanksi juga penting. Ya. Sumber bahaya ini ada ya. Sumber bahaya itu semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja itu bersumber dari manusianya, bisa bersumber dari mesin, bersumber dari material, bersumber dari metode, dan bersumber dari lingkungan. Ya, jadi ada tindakan dan kondisi. Kemudian faktor-faktor lain, ya, faktor-faktornya bisa juga sumber bahayanya itu secara biologi. Misalnya ada bakteri, virus, jamur, tanaman binatang, itu juga faktor dari sumber bahaya itu. Kemudian ini faktor biologi dan ini ada faktor kimianya. Misalnya bahan, material, cairan, gas, uap, debu beracun, reaktif, radioaktif, ya, bahan yang mudah meledak, terbakar, iritasi, korosif. Nah, kemudian juga secara fisik juga bisa faktor-faktor fisik atau mekanik. Misalnya karena ketinggian, itu juga bisa menimbulkan sebagai sumber bahaya. Kemudian konstruksinya, mesin, alat, kendaraan, alat berat, ya, ruang terbatas. Kemudian tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik itu juga bisa menimbulkan sumber bahaya. Kemudian biomekanik juga, ya, ada gerakan berulang, kemudian ada pengangkutan secara manual, itu juga adalah biomekanik. Kemudian psikologi atau sosial, itu juga faktor ya menimbulkan kecelakaan karena yang bekerja itu stres misalnya, ada kekerasan, pelecehan, pengucilan, emosi negatif itu juga menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Ini tingkat resiko, ya, ini tingkat resiko. Jadi ada potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan satu bahaya, contohnya luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis dan sebagainya. Penilaian dan kategori ini juga perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Inilah cara menilai ya, dia rendah atau sedang atau tinggi atau ekstrim. Ini bisa dilihat frekuensinya. Kalau sangat sering berarti tinggi ya. Kalau sangat sering atau sedang, frekuensinya rendah ya. Keparahan ringannya sedang. Kemudian keparahan yang sedang, keparahan beratnya tinggi, dan keparahannya sangat berat itu tinggi, maka dia frekuensinya ini yang jarang, maka disebutlah kalau ini ya, yang merah ini tinggi, yang ekstrem itu adalah yang ungu, itu perlu perhatian manajemen. Kalau dia tinggi, itu perlu perencanaan pengendalian. Kalau dia sedang, berarti perlu tindakan langsung. Kalau rendah ya perlu aturan atau prosedur atau rambu-rambu. Ini adalah kehandalan ya. Ini apa namanya, singkatan saja. Jadi hierarki pengendalian risiko bahaya ini seperti ini ya. Ada bisa dieliminasi, kita bisa mengeliminasi bahaya, atau kita bisa mensubstitusi penggantian ya. Misalnya kalau terjadi bahaya dengan mesin yang lama, mungkin disubstitusi dengan alat baru, mesin yang baru atau bahan yang baru, tempat kerja yang lebih aman, gitu ya. Kemudian perancangan juga ini bisa memodifikasi alat atau mesin tempat kerja yang lebih aman. Juga dari administrasi juga bisa ya untuk mengendalikan risiko atau bahaya. Juga dari alat pelindung diri. Jadi kita menyediakan APD pada tenaga kerja supaya tenaga kerja aman ya, agar tidak terpapar dengan bahaya.
Jadi pengendalian risiko ini ada laporannya untuk klaim, misalnya untuk klaim ke Dinas Tenaga Kerja jika terjadi kecelakaan kerja harus kita buat laporan ini, ya. Ini memang form dari sana. Kemudian ada budaya 5R, ya. Ini adalah cara metode untuk mengatur atau mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Ini ada tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja, dan ada manfaatnya. Kenapa ada budaya 5R ini? Itu adalah meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, juga meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus, kemudian menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Itu manfaat dari adanya 5R, ya. Apa itu langkah-langkah penerapan 5R? R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. 5R. Ya. Jadi ada penerapan budaya 5R di tempat kerja, ini penting diterapkan 5R ini. Ya. Ringkas, itu apa ringkas? Memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Memilih barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan, ya. Jadi kalau sudah rusak ya dikeluarkan dari area kerja, masukkan ke bengkel misalnya, jangan dibiarkan di situ. Bisa juga menghambat kerja ataupun bisa membuat kecelakaan karena di situ ada orang lalu lalang, tapi alat yang rusak ditaruh di situ saja. Kemudian memilih barang yang harus dibuang atau tidak, ya dipilah, yang dibuang, yang tidak dibuang diletakkan di tempat yang benar. Kemudian yang lainnya memilih barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Jadi kalau yang sering digunakan diletakkanlah di tempat yang kelihatan, sedangkan kalau yang jarang digunakan mungkin disimpan tempat yang tertutup misalnya. Lalu rapi. Rapi itu yaitu menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. Jadi kalau kita bekerja pertama untuk membuka baut misalnya, ya, membuka baut penutup dari tangki misalnya, maka awal-awalnya diurutlah, berarti kita harus meletakkan kunci-kunci duluan, ya, kunci. Urutan kuncinya pun diurutkan. Misalnya ada kunci 14, 15 dan lain-lainnya, itu diurut. Gitu, ya. Itu namanya menata, mengurutkan. Kemudian menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan keseringan penggunaan, keseragaman, fungsi dan batas waktu. Jadi harus dibuat, ditata agar tidak mencari-cari ataupun berhamburan, ya, karena dia diletak di satu tempat dibongkar gitu, padahal bisa disusun dengan rapi, ya. Kemudian pengaturan tanda visual supaya peralatan barang mudah ditemukan. Misalnya kalau kunci kita buat tanda visualnya merah. Kemudian kalau barang yang lain, ya, misalnya pompa dan lain-lain yang untuk menggantikan, itu dibuat simbol-simbolnya. Kemudian resik, ya, resik itu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu dan sampah. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, memperbarui dan memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak, ya, dilakukan peremajaan pada alat-alat yang lama atau tempat-tempat yang sudah usang, ya. Kemudian rawat, ya, rawat itu mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Jadi kalau udah kita buat ringkas, kita rapikan, kita bersihkan, maka kita harus rawat. Kondisinya harus tetap seperti di atas, ya. Tidak boleh bercampur lagi. Kalau sudah rapi tidak boleh udah diambil misalnya satu kunci, ya. Jadi kuncinya sudah dipakai, diletakkan lagi di tempatnya sehingga dia akan tetap di situ, tidak berserakan. Kemudian rajin, ya, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, yaitu ringkas, rapi, resik, dan rawat. Itulah 5R, budaya 5R di tempat kerja. Jadi nanti kalau kalian bekerja, jangan tidak menunggu kerja, tapi nanti pada saat kalian melakukan penelitian di laboratorium penelitian atau di laboratorium yang lain, kalian buatlah 5R ini, ya. Kalian buat, nanti kalian susun di mana tempat kalian lab, di situ harus rapi, dibudayakan dulu. Kalian tunjukkan dulu, kalian udah mengikuti mata kuliah K3, sehingga kalian terapkanlah pada waktu kalian penelitian, dan supaya terbiasa, nanti kalian kerja di pabrik, kalian sudah tahu apa itu budaya 5R, gitu, ya. Kalau kalian di lab PIK, saya akan melihat kalian nge-lab di situ sudah mengikuti K3, tapi masih tidak mengikuti prosedur di lab, nanti saya akan kasih tahu bahwa saya kalian udah
ikut ya mata kuliah K3, ikuti gitu. Kemudian ini ada rambu-rambu di tempat kerja ya, maknanya ya, kalau dia ada seperti ini, simbol tangan dan garis, ini tandanya larangan, berarti jangan dioperasikan ya. Jadi kalau ada simbol kayak gini, kalian jangan ditekan touch-nya, nanti bahaya, jadi tidak boleh. Dan jadi tanda larangan, berarti jangan dioperasikan. Kemudian ada tanda mobil ini ya, ini adalah hati-hati. Inilah lalu lintas forklift. Jadi kalau ada gambar forklift ini, kita tidak boleh sembarangan melewati jalan ini karena dia selalu dilintasi oleh forklift. Kemudian ada tanda kotak-kotak yang berjatuhan ini, berarti pastikan susunan barang rapi artinya. Kemudian ada simbol APAR ini ya, alat pemadam kebakaran ini, berarti tanda sarana darurat kebakaran. Ini adalah gambar tabung pemadam api. Kemudian kalau ada tanda orang dan ada tanda panah menuju orang ini, berarti ini adalah tanda sarana keselamatan P3K dan evaluasi darurat. Ini adalah tempat berkumpul. Jadi kalau ada terjadi keadaan darurat, orang disuruh berkumpul di tempat titik ini ya, yang ada tanda titik kumpulnya ini. Kemudian ada bintang dan bulan, ini ada tandanya musola, itu fasilitas umum. Kemudian ada tanda tengkorak ini dan api ya, ini adalah toxic flame ya, ini bahaya, bahannya beracun dan mudah terbakar. Kemudian kalau seperti ini ada seperti bola meledak, ini adalah tanda mudah meledak, tanda terbakar ini adalah mudah menyala atau terbakar. Kemudian ada bulatan dan gambar api, di atas ini oksidator ya. Kemudian kalau gambar tabung reaksi, dua tabung reaksi dan ada tangan dan ada plat, ini itu tandanya korosif ya, kalau tanda tengkorak ini beracun. Dan kalau ada tanda orang dan di dadanya ada seperti bintang terdistribusi, ini berarti mengganggu pernapasan, bisa memicu kanker ya. Inilah tanda-tanda yang perlu kalian pahami kalau di dalam laboratorium atau di lokasi-lokasi tempat kerja. Kalau ada tanda seru ini ada pemicu iritasi. Kemudian ada gambar tabung gas, ini adalah gas bertekanan. Kemudian kalau ada gambar pohon yang mati ini dan ikan mati, berarti adalah pencemar lingkungan. Kemudian juga ada label transportasi bahan berbahaya beracun ya, seperti ini. Jadi kalau ada transportasi menggunakan tanda-tanda ini, berarti kita harus memahami ya, kalau ada tandanya gas ini gas bertekanan, oksidator, ini semua adalah diletakkan di mobil ya, di mobil tangki misalnya, ini akan diletakkan tanda-tanda seperti ini. Jadi kita bisa membacanya. Kemudian makna label dan warna perpipaan. Nah, ini juga harus dipahami. Kalian nanti kan di laboratorium ataupun di pabrik, ini kalian pahami ya. Kalau label pipa atau ada tanda kiri kanan warnanya biru, itu adalah gas bertekanan. Kalau warna bulat, warna coklat itu di pipa berarti bahan mudah terbakar. Kemudian kalau di pipa itu ada warna hijau, berarti air yang dapat diminum, air pendingin, air umpan boiler. Kemudian kalau di pipa itu ada warnanya orange, itu berarti bahan beracun dan korosif. Lalu kalau pipanya itu berwarna merah, ya, itu adalah media pemadam kebakaran. Kemudian kalau pipanya di label warna kuning, berarti bahan mudah menyala. Itu harus kita pahami, ya. Maknanya harus kita pahami. Kemudian tanda dan makna papan informasi di tempat kerja juga kita harus tahu ya, warnanya hijau untuk keselamatan, kita isilah teks gambarnya. Kalau untuk informasi warnanya biru, isi teks dan gambar. Ini untuk informasi umum atau pengumuman. Kemudian kalau ada papan informasi berwarna kuning, itu berarti informasi bahaya. Dan kalau dia papan dengan warnanya hitam, pengumumannya berarti itu tentang pesan umum. Lalu kalau ada papan ya dasarnya warna kuning dan tulisannya warna merah ya atau ungu ya, berarti dia informasi fasilitas radioaktif. Lalu kalau ada papan peringatan berwarna merah, itu adalah informasi larangan. Ya. Jadi ini juga ada lambang-lambang ya. Ini nanti saya berikan kepada kalian biar kalian bisa paham. Ya.
dengan lambang-lambang, dengan warna-warna. Kalian harus paham ini. Ya. Jadi tanda dan makna warna ini penting. Ya, kalau kalian nanti di pabrik, udah kerja praktek nih. Udah pada kerja praktek belum? Belum, Bu. Nah, belum ya. Jadi ini penting kalian pahami warna, kemudian warna-warna di pipa, warna-warna informasi, maknanya apa. Nanti saya berikan ini pada kalian nanti supaya kalian bisa mempelajarinya dan bisa menghafal ya warna-warna ini. Nanti kalau udah kerja praktek otomatis kalau udah sering melihatnya akan hafal sendiri ya. Jadi ini juga ada tanda makna warna dan label ya di tempat kerja, di mana ada label dengan dasarnya kuning, itu adalah batas area kerja, batas jalur. Kemudian kalau hitam itu adalah untuk produk jadi, sarana umum. Lalu kalau ada label dasarnya warna hijau, itu adalah bahan baku, sarana P3, keselamatan, darurat, dan evakuasi, dan seterusnya ya. Ini penting kalian pahami kalau kalian nanti kerja di pabrik nantinya. Ya, ini contoh penerapan 5R. Nah, ini tempat kerja. Jadi kalau orang selalu menggunakan kunci, ya kunci atau obeng dan lain-lain, itu ada. Kalau ini kalian pernah lihat ya di servis mobil misalnya ya, servis mobil ini akan digantung sesuai dengan ukurannya. Obeng misalnya, tang ya, macam-macam tang, ukuran tang saya tidak hafal ya ukuran tang ataupun nama-nama tang ini. Tetapi beginilah cara mereka untuk menerapkan 5R di tempat kerja. Kalau di servis mobil atau di Toyota lah misalnya ya, kalau kita servis mobil ini semua kunci-kunci ini terletak dengan baik ya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan panjangnya, dia susun rapi. Jadi nanti kalau dia sudah menggunakan, sudah membenarkan mobil atau dia akan letakkan lagi kembali di situ supaya orang lain yang mau menggunakan ukuran kunci yang dimaksud, mereka tinggal ambil lagi karena udah tertera di situ kunci nomor berapa, di mana gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti inilah meletakkan misalnya ini ya, ini adalah jalan ya dengan dasarnya putih dan hitam, ini untuk orang menyeberang gitu. Kemudian ada tanda kotak dengan diberi garis-garis putus warna hitam, itu adalah meletakkan bahan produksi misalnya gitu, seperti itu. Inilah yang kita lihat di pabrik yang A102, A101 ini juga bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan ukuran-ukuran atau jenis dari bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan. Jadi disusun dengan rapi. Kemudian ada lagi namanya LOTO ya, logout, takeout namanya ya. Ini juga suatu prosedur ya untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Jadi ini ada tanda ya, ini kalau bahaya ini nggak boleh dioperasikan karena dalam perbaikan atau dalam pembersihan itu ada seperti itu. Ini peralatan-peralatan lotonya ya, yang sering kita lihat ada gembok terbuat dari gembok berwarna merah, di situ danger dan lain-lain. Itu pernah kita lihat di pabrik-pabrik ya, kalau memang lagi ada perbaikan. Kemudian prosedur umumnya adalah mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energinya, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, dan memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Jadi kalau ada sumber energi yang harus diperbaiki, misalnya ya, jadi kan panas tuh, maka ada tanda seperti ini. Baik ya, saya pikir sampai di sini. Nanti saya akan share bahannya. Kalau ada yang bertanya boleh. 1-2 yang bertanya sebelum kita tutup. Sudah bisa di Andre, kita ambil screenshotnya. Sudah dibuat absennya Andre? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba dibuka kameranya semua.
Berapa orang yang hadir ini? Kok sedikit ya? Coba ya dibuka semua kameranya. Saya stop screen-nya ya, biar banyak bisa terlihat. Juliani Wijaya mana ini? Saya, Bu. Oke, ya, tadi nggak kelihatan dibuka. Jeffrey mana Jeffrey? Risma, Yunita. Yunita 135, 133 ya. Muhammad Aladid, Feni. Coba dibuka kameranya. Nanti saya kalau nggak buka kamera, saya akan nggak hadir ini. Kemana nih Yunita dengan Risma? Agung, Daniel, Feni. 3 ya, 3 slide ini. Sudah diambil Andre? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik ya, kalau nggak ada bertanya nanti saya share aja ininya, bahannya. Kita sampai di sini. Absennya jangan lupa ya diisi. Muklis, Nurul, ada beberapa tadi yang tidak membuka kamera, udah saya foto ya. Yang tidak membuka kamera, tolong minggu depan semua buka kamera ya. Kalau nggak saya anggap nggak hadir. Baik ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.